Ya. Makanya oleh Nabi Muhammad dari peristiwa Isra Mi'raj itu apa, Pak? Sholat. Ya. Kalau kita mau nyari pemimpin, ya, itu cari yang sholatnya benar. Ya. Enggak, ini bukan sesuatu yang sederhana. Kenapa, Pak? Pengganti Rasulullah wafat itu Khalifah Abu Bakar. Kenapa itu, Pak? Barometernya apa itu? Yang diambil sama sahabat. Kenapa bukan Sayyidina Ali? Menantu Nabi, sepupu Nabi. Ya sepupu, ya menantu Nabi. Kan kalau kita mau bicara dinasti nih, kalau kita mau bicara dinasti saat itu, ya tentu yang di ACC adalah Sayyidina Ali. Tapi ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fattah ya Alim, iftah lana ilmal yaqin. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik nih. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ini saya agak serak sama pilek. Baru pulang kemarin. Sudah sampai. Beberapa hari ini yang imam subuhnya Syekh Sudais memang. 3 hari di Mekah itu Syekh Sudais terus. Isya'nya Syekh Mahir Mu'aikili. Ya, dan memang cuacanya sedang dingin di sana, jadi agak batuk-batuk ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah izinkan kita bisa bertemu. Momentumnya adalah momentum bulan Rajab nih, Bapak-bapak. Rasulullah itu menjelaskan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah. Nah, Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad. Nah, Ramadan itu baru bulannya umat Nabi Muhammad. Jadi memang 3 bulan ini adalah 3 bulan yang istimewa. Maka di antara doa yang dibacakan imam biasanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saking mulianya ini bulan, itu orang-orang Quraisy Mekah pun tidak ada yang berani mengadakan peperangan di bulan hurum, arba'atun hurum, di bulan-bulan yang haram. Di antaranya adalah bulan Rajab. Ya, maka tidak boleh ada peperangan. Terus meskipun ya ini kerennya mereka ya. Jadi saking kesatrianya mereka nggak ada itu. Kita lagi tidur tahu-tahu ditembaki gitu kayak model-model PKI itu nggak begitu modelnya. Mereka benar-benar ayo perang jam berapa sampai jam berapa di mana. Nah, itu kesepakatannya seperti itu. Nggak akan mereka makanya Nabi Muhammad SAW ketika pada suatu malam mau direncanakan mau dibunuh gitu Pak. Itu kan Nabi sedang istirahat malam. Logikanya, kenapa nggak langsung eksekusi saja? Itu kenapa coba Pak? Memalukan bagi orang Arab itu, membunuh musuh ketika sedang kondisi lengah. Mereka akan dianggap sebagai pengecut. Iya, jadi mereka tunggu dari malam itu sampai Nabi Muhammad kebangun subuh. Nah, subuh itu baru dieksekusi. Itu mereka sampai seperti itu. Jadi kalau di pertempuran itu begitu, ketemu dulu,
Kayak jam berapa? Oke, kita start jam 8, selesai jam 4 ya. Saya kalau lembur ada tambahan gaji. Itu mereka begitu. Oke, jadi selain jam ditentukan, nggak boleh saling menyerang. Itu. Ini luar biasanya zaman dahulu itu memegang apa namanya kesepakatan itu sampai seperti itu ya. Ya, alhamdulillah. Baik, termasuk di bulan Rajab ini ada satu momentum yang sangat begitu penting dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Mari kita buka surah 17 ayat yang pertama. Ya, monggo. Ada yang berkenan membaca terjemahnya. Surah 17 ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Jadi momentum apa ini, Pak Haji Firman? Kapan itu? Kalau kita berapa hari lagi? Besok Senin ya? Iya, makanya besok Senin libur. Yang kemarin di WA Pak Mas Edi, kemarin kajian loh. Bukannya ini libur lama ini. Sabtu, Minggu, Senin, terus Rebonya Imlek, gitu. Selasanya kejepit. Ya Allah, kejepit. Yang penting bukan bambu yang ditanam di lautan aja. Ya, baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita akan bahas ayat ini. Jadi ternyata di bulan Rajab ini hampir closingnya itu ada momentum yang sangat bersejarah. Apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Kira-kira begitu. Apa kronologi kejadian ini sampai Allah skenariokan? Apa Mas kira-kira? Kenapa Isra Mi'raj itu harus ada? Gitu. Kronologi latar belakangnya apa ini? Apa Mas Edi? Iya, kenapa Isra Mi'raj itu Allah hadiahkan untuk Nabi Muhammad, tidak Nabi yang lain? Saat itu Nabi sedang berduka. Sedang berduka. Utamanya istrinya. Iya, ada dua sosok dalam hidupnya yang sangat begitu berharga meninggal dunia. Paman beliau, siapa itu? Abu Thalib, terus kemudian istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah. Sudah tahu bapak-bapak rumahnya Sayyidah Khadijah di mana, Pak? Belum tahu. Di Mekah di mana enggak tahu? Kalau sedang umroh atau haji, exit dari Marwah, Bukit Marwah. Kan kita sa'i itu, Safa Marwah. Begitu Bapak keluar dari exit Marwah, nah, itu Bapak ambil kanan. Itu nanti ada kamar mandi di situ. Ada kamar mandi. Iya. Nah, itu berdasarkan riwayat itu rumahnya Abu Lahab, pamannya Nabi. Tabbat siada Iya. Jadi itu dulu bekas rumahnya Abu Lahab. Pak sedang dikencingin, dipupupin itu. Karena itu dulu bekas rumahnya Abu Lahab. Nah, nggak jauh dari kamar mandi itu depannya lantainya agak miring, dikasih forbidden biasanya. Kasih forbidden warna hijau, kalau nggak warna putih. Dibuka hanya waktu sholat 5 waktu saja, dan itu diperizinkan untuk ibu-ibu saja yang sholat di situ. Nanti ciri-cirinya lantainya paling beda di antara yang lain. Nah, itu rumahnya Sayyidah Khadijah. Jadi antara Bukit Marwah dengan Safa, pas kita exit di Marwah, kanan dikit ini ada kamar mandi, nah depannya sini itu di forbidden. Nah, di situ ternyata rumahnya. Makanya Nabi Muhammad kalau masuk itu antara Safa dan Marwah. Namanya Babus Salam. Ya betul, lewat Babus Salam itu, lewat situ. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, cuman dikaburkan sama pemerintah Saudi. Kenapa? Kalau orang Indonesia yang datang macam-macam lah. Iya, terkadang ya untungnya
DKM-nya Masjid Nabawi itu bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu kain kiswah tiap minggu ganti. Digunting, terus ada demam celupin gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya. Alhamdulillah, memang Allah jaga keseimbangan ini. Iya, betul. Jadi kronologinya ada sesuatu yang membuat Rasulullah sedih, yaitu meninggalnya atau wafatnya Sayyidah Khadijah dan wafatnya paman beliau, dan itu berturut-turut. Maka kemudian cara Allah menyenangkan hati Rasulullah adalah dengan apa? Pelesiran. Nah, ini penting. Ya, survei membuktikan kalau dalam waktu 3 bulan bapak-bapak atau ibu-ibu nggak piknik itu bahaya. Ini survei, studi di Eropa menyatakan orang itu paling telat banget itu setiap 3 bulan sekali harus piknik. Nah itu. Makanya di luar negeri itu yang 4 musim itu pas sudah. 3 bulan piknik, 3 bulan piknik. Indonesia karena hanya 2 musim, nah, ini makanya banyak yang stres. Kurang pikniknya ya. Jadi kalau istri bapak kok udah mulai ngurang-nguring, marah-marah, sudah. Ayo Bu ke puncak, gitu. Minimal ajak tawaf di tanah Abang. Belum bisa di tanah haram, di tanah Abang. Saya kemarin ibu-ibu WA saya, Ustaz Farid, kami sudah standby di lobi. Ngapain Bu? Antar kami belanja di pasar kaki ya. Berapa orang Bu? 6 orang sudah siap ini gitu. Ayo Ustaz Farid. Saya lagi nak mau rebahan. Oh ya Bu, siap. Ke bawah suruh pesenin taksi, dampingi. Ya, dampingi. Dan obrolannya lucu di dalam itu ibu-ibu itu. Iya, dulu sebelum nikah saya itu lemah lembut sama calon suami saya. Setelah nikah Bu, yo tak keluarin galakku. Iya, jadi memang begitu ya, fitrahnya perempuan begitu. Awalnya lemah lembut. Lah kok dulu gak ditampilin? Iya, takut gak jadi lemah lembut dulu. Udah jadi ya sudah, loss katanya gitu. Ya begitulah ibu-ibu. Tapi memang begitu, terlihat mukanya bahagia gitu. Sudah, dan ilmu-ilmu tawar-menawar di Indonesia dipakai di sana sampai penjualnya itu pusing. Ya Allah, saya bilang, Bu di Arab ini Bu, saya bilang gitu. Kan kalau di Indonesia diskonnya parah Pak. Di Malioboro misal sabuk berapa? 100.000, tawar 20.000, ya kan? Per 5. Di sana nggak begitu. Saya pernah waktu itu nawar gamis harga 100 real. Saya bilang udah 20 real. Saya bilang kayaknya saya lihat di toko sana cuma 20. Saya bilang itu kayaknya, bahasa saya begitu. Langsung antarkan saya ke toko itu, saya belikan buat Anda kalau ada harga 20 real. Orang Arab itu. Karena Nabi berpesan kalau jualan itu Nabi pakai apa? Enggak lebih dari 30%. Nah, tapi tergantung ya, itu tidak harus seperti itu ternyata. Pas saya belajar syariah ekonomi itu tidak harus 30%, tergantung barang yang dijual. Ya, misal kita jualan apa? Floris, toko bunga. Itu teman saya pernah jualan. Wah, kalau ngambil 30% nggak hidup deh bisnis kita. Orang beli itu jarang-jarang kok, gitu. Nggak setiap hari beli gitu. Ada biaya perawatan, ada maintenance-nya, ada ininya segala macam. Jadi ya terkadang kita ambilnya bisa sampai di atas 50%. Oh, gitu. Tapi kalau jualan nasi uduk kok lebih 30%, nggak laku. Karena itu harian. Jadi inilah Islam, tidak ada batasannya. Ya, terkadang ada beberapa kasus jadi kasih batasan, tujuannya apa? Ya nggak masalah, dengan syarat ridho dengan ridho. Antara pembeli dengan penjual, tidak masalah. It's okay, tidak masalah. Ya, baik, kita kembali ke kasus ini. Ini adalah suatu kisah yang bagi saya adalah paling nggak rasional dalam agama kita. Dulu saya berpikir begitu, Pak.
Dalam banyak kasus, hampir semua kasus kita setuju tuh. Rasulullah begini, ya begitu, begini, begitu, gitu. Tapi dalam kasus Isra Mi'raj ini mohon maaf, logika kita tuh meragukan. Nggak tahu ya, Bapak begitu nggak? Saya begitu. Waktu itu saya berpikiran seperti itu. Karena Nabi itu sampai gara-gara peristiwa ini banyak sahabat yang kemudian keluar dari Islam. Loh, Nabi mulai nggak waras ini, ditinggal istrinya, jadi duda, terus ditinggal suaminya, tiba-tiba bilang tadi malam loh saya ke Los Angeles, habis itu ke menara menara apa itu di Italia, terus sebelum subuh sudah subuhan di masjid Baitur Rahim. Ini kira-kira kalau Mas Edi cerita begitu, Bapak percaya betul? Wah, ini nggak percaya Mas. Wah, jangan-jangan ini kita masukin ke RSKO ya, mana RSJ, mana rumah sakit jiwa di Jakarta. Iya toh? Enggak masuk akal. Nabi bilang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, kalau saat itu Nabi punya jet pribadi, kita masih masuk akal. Saat itu belum ada, Pak, jet pribadi. Masjidil Haram itu di Mekah. Ya. Masjidil Aqsa ada di Palestina. Jauh itu. Jauh. Enggak cuma itu, Nabi bilang habis itu saya ke Sidratul Muntaha. Lihat-lihat kafling di neraka, lihat-lihat kafling di surga. Loh, ini kan enggak masuk akal. Maka di saat semua orang meragukan, satu-satunya sahabat yang bilang saya percaya. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya makamnya itu di sebelah Rasulullah. Ya, makanya ketika Rasulullah sudah wafat pun yang pertama menggantikan khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar. Makanya disebut As-Siddiq. Ya, yang selalu membenarkan. Yang selalu bilang ya apa yang Rasulullah sampaikan pasti benar. Itu sahabat mulai agak meragukan gitu. Sampai suatu ketika saya dapat penjelasan yang ilmiah, karena saya ini pernah menjadi ateis kan gitu. Saya pernah Pak di fase meragukan keadilan Tuhan. Saya pernah cerita di sini. Saya pernah meragukan apa itu Islam, apa itu Allah, kenapa Allah nggak fair, kenapa Allah nggak adil, kenapa nggak. Jadi cara berpikir saya itu kalau nggak ilmiah nggak masuk. Dan kiai saya di Gontor bilang gitu, kiai Hasan, la dina liman la aqla lahu. Tidak bisa sesuatu disebut sebagai agama yang mana sesuatu itu gak bisa dinalar. Karena Al-Quran bilang gitu, afala ta'qilun, fala tatafakkarun, gitu kan? Afala yatadabbarun. Kenapa dia nggak mencerna? Kenapa nggak berpikir? Kira-kira. Sampai jawaban ini, jadi saya masuk Islam itu kapan ya? Lahir sudah Islam, tapi Islam KTP. Terus usia 13 tahun mulai pencarian jati diri, mulai agak ateis itu saya. Mulai agak apa itu? Sholat jengkang-jengking apa segala macam. Cium Hajar Aswad, katanya nggak nyembah batu, tapi batu dicium-cium sampai berebut, sampai ada yang meninggal, gitu. Terus apa namanya? Wah kayak gitulah. Nah, sampai saya baru dapat jawaban ini, Bapak yang dirahmati Allah, kira-kira 3 tahun yang lalu saya dapat. Ya, saat itu guru saya menjelaskan. Mungkin pernah saya jelaskan di sini, tapi tidak apa-apa saya ulang nih, tidak apa-apa. Ya, anggap aja belum. Karena hidup itu pengulangan. Hari ini sarapan, kemarin udah sarapan, gitu. Hidup tuh cuman gitu aja, pengulangan aja, enggak? Pengulangan. Dulu ada Fir'aun, hari ini juga ada Fir'aun. Gitu aja. Nabi Musanya ada, Harunnya ada, Korunnya ada. Tapi sejahatnya Fir'aun sama Korun nggak ngapling laut. Ya, Korun sama Fir'aun itu seserakahnya mereka nggak ngapling laut. Ini laut dikapling. Hati-hati Pak, sungai di sini dikapling. Danau kapling juga teman-teman. Masya Allah, Indonesia saking kreatifnya. Iya, beliau menjelaskan begini ternyata. Dapat inspirasi ketika beliau sedang transit di bandara Belanda. Saat itu beliau sedang
mau pergi ke Perancis, ke Paris, transit di Belanda. Nah saat itu ada orang yang datang, ini guru saya, bilang, kalau Anda bisa menjelaskan sisi ilmiah Isra Mi'raj, saya masuk Islam. Nah ini boleh Pak, boleh. Nah, akhirnya bingung tuh, guru saya bilang kasih saya waktu 5 menit. Saya nyari inspirasi, nyari kopi. Laki-laki kan bisa gitu Pak, nyarinya kopi. Baik yang ngerokok maupun nggak ngerokok, ketemu kopi sudah ya dapat inspirasi. Akhirnya beliau beli kopi. Di saat antri kopi itulah ada semut, ya, ada semut. Semut itu naik ke tas ransel guru saya. Beliau perhatikan gitu, naik ke tas ransel. Ya. Terus habis itu beliau naik ke atas pesawat dan seterusnya, kayak ada gambaran imajinasi gitu kan. Loh ini kalau saya berangkat ke Prancis ya, terus kemudian nanti sore saya balik lagi ke Belanda, kemudian itu semua cerita ke teman-temannya, bro gue tadi gitu lihat menara Eiffel bro, kira-kira semut-semut di bandara bakal percaya nggak Pak? Ini ada semut yang tiba-tiba naik ke ransel seorang traveler ya dari Amsterdam mau ke Prancis. Di Prancisnya kebetulan hanya meeting sebentar, makan bakso ya, terus kemudian balik lagi misalnya sore itu juga, hari itu juga. Nah balik lagi itu semut ikut lagi naik di ranselnya, tasnya, sampai di bandara Amsterdam itu semut cerita, bro tadi saya lihat menara Eiffel, kira-kira apa jawaban teman-temannya semut di sana? Ngapusi, kira-kira gitu. Bohong. Nggak ada. Kamu jalan dari gate sini ke imigrasi aja, itu butuh mingguan kok, ya kan? Dengan skalanya semut Pak, ya toh? Nah gitu. Apalagi ini ke menara Eiffel yang jauhnya ratusan juta kilo dari kita. Saya nggak percaya. Nah, kira-kira gitu. Tapi ini semut pinter, dia bawa handphone iPhone. dia foto selfie waktu di depan menara Prancis ini Eiffel. Cet tuh, lihat, dicek. Loh iya yo, tanggalnya kok hari ini? Loh iya kan, kalau kita foto tuh hari ini bisa kelacak kan Pak. Coba cek Google Maps-nya. Jangan-jangan AI ini. Oh cek, loh bener di menara Eiffel ini. Wah, kok iso? Kira-kira gitu. Nah makanya ayatnya tadi bilang Subhanalladzi, fokus lihat Pak, lihat fokus pertamanya, Maha Suci Allahnya. Kita ini mohon maaf sering salah fokus ke Nabi Muhammadnya. Makanya Sayyidina Ali itu pernah ditanya, dari mana kamu mengenal Tuhanmu? Ini sekarang banyak berseliweran ini Pak di Instagram yang menjelaskan Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang mufassir dari Mesir. Saya ngefans sama beliau, kitabnya, tafsirnya itu bagus sekali. Ya Sayyidina Ali tahu, dari Anda kenal Tuhan itu dari mana gitu. Apakah dari Muhammad atau dari Tuhan Anda gitu. Pertanyaannya begitu. Jawabannya apa? Kalau saya kenal Tuhan saya dari Muhammad, tentu saya lebih percaya Muhammad daripada Tuhan saya. Logikanya Sayyidina Ali gitu. Tapi kalau saya percaya kenal Tuhan saya dari dari Allah, terus buat apa Allah ngutus Muhammad? Terus jawabannya apa? Bingung ya Pak? Sayyidina Ali orangnya pintar sekali. Ditanya, iya, kamu kenal Allah itu dari siapa? Kalau Bapak dari siapa kenal Allah? Nah, kalau Bapak kenal Allah dari saya, berarti logikanya Bapak lebih percaya saya daripada Tuhan. Kan begitu. Karena saya berhasil meyakinkan Bapak adanya Tuhan. Sementara Bapak tidak pernah ketemu Allah kan gitu kan. Berarti logikanya Bapak lebih percaya saya daripada Allah. Kan begitu. Nah, ternyata Sayyidina Ali menjelaskan, saya tahu Tuhan saya dari Tuhan saya. Loh, maksudnya apa? Iya, Tuhan saya itu ngasih banyak tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Ada matahari, ada bulan,
ada langit. Makanya Sayyidina Ali itu ketika ngomentari orang-orang yang ateis, sederhana. Itu orang-orang ateis itu aneh. Bilang nggak ada Tuhan. Coba lihat ke langit. Benda yang begitu indah, begitu kokoh, nggak roboh tanpa adanya tiang. Siapa yang bikin? Haman bisa? Nggak bisa. Arsiteknya Fir'aun, Pak, Haman, nggak bisa. Siapa lagi, Pak? Menteri apa sekarang? PUPR Indonesia. Siapa sekarang? Pak Basuki. Pak siapa? Ya, nggak bisa, Pak, bikin bangunan tanpa adanya tiang, nggak jatuh. Loh, Anda bikin rumah aja pakai tiang kok. Masuk kalau kita tanya ada tukangnya nggak? Ada. Loh iya, masa alam semesta ini nggak ada? Nah, jadi kita mengenal Allah itu sebenarnya lewat Allah. Tapi kemudian Allah dengan kebaikannya mengutus para nabi dan rasul, kemudian mengirimkan kitab suci ke kita, manual hidup ini, sehingga kita jadi bisa tahu apa maunya Allah. Itu jawabannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ya, baik. Kita kembali ke masalah tadi, semut. Apa tadi, Pak? Semut ke Menara Eiffel. Nah, makanya ayatnya bilang subhanalladzi, maha suci Allah. Kalau dalam logika semut, tidak mungkin itu semut bisa ke Menara Eiffel. Dalam logika kita, Pak, tidak mungkin Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apalagi ke Sidratul Muntaha. Nggak mungkin itu. Tapi kalau sudah Allah yang bicara, makanya ini bilang apa tadi? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Loh, sangat mungkin. Ya, Mas Edi diperjalankan naik kereta Wush dari Jakarta ke Bandung nggak nyampe sejam. Masuk akal nggak? Masuk akal. Karena nggak nyampe sejam. Karena diperjalankan menggunakan kekuatan Wush. Kan gitu. Ya, tapi kalau Mas Edi pakai jalan kaki sini ke Bandung 1 jam, masuk akal? Tidak masuk akal. Jadi Isra Mi'raj itu menjadi masuk akal karena Rasulullah ini dikasih tumpangannya, kendaraannya langit, buruk itu. Itu kalau ada Pak yang sudah pernah ke Palestina? Belum ya? Pak Firman belum? Ya, semoga nanti kita diizinkan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah berpesan itu, la tusyaddur rihal illa fi salasati masajid. Janganlah kalian itu punya ambisi untuk bepergian kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Wah, itu di sana ada itu, Pak, napak tilas di mana Rasulullah ngikat buruknya itu. Jadi jadi kalau kita baca di tafsir ini, Pak, buruk ini nggak lebih besar daripada kuda, nggak lebih kecil daripada keledai. Segitu, Pak, antara keledai dan kuda. Kira-kira gitu. Ini buruk. Kecepatannya barak. Barak itu dalam bahasa Arab artinya kilat. Cepet banget itu. Saya kemarin naik Citylink dari Solo ke Jeddah. Kok lama 13 jam tanpa transit, tapi kok melebihi yang transit saya gitu kan. Iya, loh, kok lama? Saya kira Solo tanpa transit langsung ke Jeddah, tapi kok 13 jam saya gitu. Loh, kok lama ini? Itu ternyata pas saya nanya ke pramugarinya, beda, Pak, maskapainya kecil, kecepatannya 60 km per jam. Kalau yang maskapai besar, ya, Saudi, Oman, Qatar, Emirates, kecepatannya beda. Oh iya. Nah, jadi ini buruk. Sampai di Palestina itu Rasulullah ikat di situ. Ini buruknya, diikat harus itu. Ya, masya Allah. Jadi Masjidil Aqsa. Makanya sampai hari ini terus diperebutkan. Ayatnya bilang gitu tadi, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang kami berkahi yang ada di sekitar. Apa konsep berkah itu, Pak? Konsep berkah itu saya belajar dari seorang driver di Mekah. Orang Cililin, ada orang Bandung sini, Pak. Cililin, dari Cililin
Jadi sopir, driver sudah lebih dari 10 tahun di Mekah. Ya, ngobrol-ngobrol, tanya, gimana Kang perasaannya Kang? Jadi, wah tenang Pak di sini Pak, berkah hidup di sini mah, katanya gitu. Beda sama di Indonesia. Dia cerita gitu. Berkahnya gimana Kang? Contoh nih ya, contoh kata dia. Saya waktu itu baru pulang banget kerja, pergi ke mes. Saya bawa nasi makan gitu Pak, nasi kotak, nasi apa ya, nasi bungkus. Baru saya buka, tiba-tiba dapat telepon dari perusahaan, suruh jemput lagi. Jadi belum sempat saya makan, baru saya buka. Nah, akhirnya saya berangkat dan besoknya saya baru pulang, itu 2 hari. 2 hari kalau nggak salah, ditinggal 2 hari. Balik lagi ke mes, itu nasi belum basi. Belum basi. Gitu. Bapak yang pergi umroh, coba deh. Bapak nggak nyuci baju kan di sana? Iya kan? Nyampe Indonesia, itu baunya beda nggak Pak sama cucian kita pagi ini habis main futsal atau apa? Sore udah. Coba Pak. Beda Pak. Bapak tawaf segitu banyak orang, logikanya nggak mau masuk. Waduh, nggak pakai Rexona gitu kan. Ketemu orang-orang India yang Masya Allah bau Bombay ya, bawang Bombay dari Afrika. Segitu kita kumpul, nggak ada yang pingsan nih. Kita baru di lift, ada yang buang angin sedikit aja udah kelepasan gitu kan. Nah itu di antara keberkahan begitu. Kayaknya termasuk Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, seolah-olah baru tidur sebentar. Bapak coba rasakan kalau sedang di Medina atau di Mekah, tidur itu rasanya lama banget. Padahal baru sebentar. Saya rasanya begitu, Pak. Beda di Indonesia. Pules. Rasanya kok kayaknya baru sejam ya, kira-kira begitu. Di sana enggak. Tidur itu gimana ya? Apa? Kebalik saya ngomongnya. Jadi ibarat kata kita tuh tidur dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, itu rasanya masih capek semua Pak. Di Indonesia. Di Indonesia begitu. Di sana itu Bapak selesai tarawih jam 11 malam. Ya, 11 malam pas Ramadan misalnya. Bapak kebangun jam 2, itu rasanya kayak sudah tidur seharian. Yang saya rasakan begitu Pak. Bahkan di sini itu alarm aja terkadang lewat gitu. Di sana nggak pakai alarm itu kebangun. Wah, ini termasuk negeri-negeri yang diberkahi itu seperti itu. Kualitas tidurnya jadi baik gitu ya. Minumannya baik. Zam-zam itu Pak, apa dimasak? Nggak dimasak. Ya, ada dokter umroh pertama kali mau minum zam-zam nggak mau, katanya wah nggak steril, nggak dimasak. Langsung bisu, nggak bisa ngomong di depan Ka'bah. Langsung gitu. Wah, saya ngomong sama mutawifnya, suruh istighfar, sedekah, besok sembuh. itu zam-zam itu, Masya Allah, barokahnya luar biasa. Nah, termasuk Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu kan jadi apa Mas Edi? Jadi marbotnya Masjidil Aqsa, kan begitu? Gitu. Jadi apa? Di Baitul Maqdis itu jadi pelayan, khadim. Kan begitu. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab selalu mendapati ada buah-buahan makanan. Ditanya, Maryam, kamu dapat dari mana ini? Akses ini pintu hanya kita berdua, nggak ada lagi DKM yang lain boleh masuk kecuali kamu dan saya, karena kita ini paman dan ponakan. Jadi itu akses pintu hanya yang boleh masuk Sayyidah Maryam dan Nabi Zakaria. Tapi setiap datang pagi, tiba-tiba sudah ada banyak buah-buahan. Jawabannya Sayyidah Maryam itu gampang. Pak D gitu ya. Om, kan Anda yang ngajarin saya. Semua dari Allah. Makanya diabadikan di Al-Quran. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Jadi seorang nabi hari itu diajarin sama seorang yang bukan nabi. Tauhidnya, masalah rezeki. Akhirnya gara-gara melihat itu tadi, Nabi Zakaria punya ide, kalau gitu aku tak coba sholat di mihrabnya Maryam. Nah, kita lihat ayatnya Mas Edi, kita lihat.
surah ketiga, surah ketiga. Nah, ayatnya 37. Nah, 37 38. Ini kita mau lihat konsep keberkahan. 37 38. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharanya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapatin makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki." Iya. Baik, kita lihat bahwa seorang nabi belajar dari seseorang yang bukan nabi. Kan nggak mungkin Maryam jadi nabi. Perempuan kan nggak mungkin jadi nabi. Ya, ternyata seorang nabi belajar dari seseorang yang bukan nabi. Jadi nggak masalah. Profesor belajar sama anak SD. Boleh, Pak? Boleh. Orang yang waras belajar dari orang yang nggak waras. Boleh? Boleh. Orang nggak waras itu kan bahagia hidupnya. Gitu, ketawa-ketawa, tinggal di mana saja oke, ya toh. Pakaian begitu-begitu saja juga oke. Makanan, Pak, nggak pernah cuci tangan segala macam. Covid tuh berseliweran di mana-mana malah nggak kena Covid. Ya, tidak masalah. Namanya belajar itu sama siapa saja boleh. Terus kita lihat 38-nya. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Iya. Jadi dapat ide, Pak. Kalau ada tempat yang berkah, Bapak cari itu tempat. Doa di sana, wifi-nya lebih kuat daripada tempat selain itu. Penting. Bapak doa di tongkrongan, tempat ngopi, sama di masjid sini. Kira-kira lebih mustajab yang mana, Pak? Masjid. Kira-kira begitu, ya. Jadi Nabi Zakaria ini doa selama ini kok nggak diijabah-ijabah mau punya anak. Lihat Maryam di situ dapat rezeki terus. Ya wes, aku tak sholat di situ. Nah, mari kita lihat 39-nya. Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Iya. Ternyata jawaban dari doanya Allah ACC ketika saat Nabi Zakaria sedang apa? Sedang sholat. Ya. Makanya oleh Nabi Muhammad dari peristiwa Isra Mi'raj itu apa, Pak? Sholat. Ya. Kalau kita mau nyari pemimpin, ya, itu cari yang sholatnya benar. Ya. Enggak, ini bukan sesuatu yang sederhana. Kenapa, Pak? Pengganti Rasulullah wafat itu Khalifah Abu Bakar. Kenapa itu, Pak? Barometernya apa itu? Yang diambil sama sahabat. Kenapa bukan Sayyidina Ali? Menantu Nabi, sepupu Nabi. Ya sepupu, ya menantu Nabi. Kan kalau kita mau bicara dinasti nih, kalau kita mau bicara dinasti saat itu, ya tentu yang di ACC adalah Sayyidina Ali. Tapi ini adalah Sayyidina Abu Bakar, bukan keturunan, sahabat saja. Ya besan ya. Mertua ya, mertua. Tapi bukan anak, bukan dinasti. Apa barometernya? Rasulullah ketika menjelang akhir hidupnya itu sedang kondisi sakit, minta dipapah untuk ikut jamaah sholat subuh, dan Nabi bilang, tolong Abu Bakar pimpin imam. Begitu.
Makanya dulu zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin yang diutus ke negeri-negeri penyebaran Islam itu adalah para imam. Para imam. Karena nanti yang pertama dihisab itu adalah sholat. Bapak nanti kalau mau nyari menantu pastikan sholatnya dulu. Masalah rekening berapa itu urusan nanti lah. Ya, income-nya berapa itu. Yang penting sholatnya dulu. Sholatnya dulu yang diurus. Saya dulu sama mertua saya begitu. Dites sholat saya. Dites. Ya, iya Pak, dites. Karena saya backgroundnya dari Jogja. Jogja ini kan basic Muhammadiyah. Mertua saya NU. Ini bahaya nih, cucu saya, anak saya dapat suami nggak kunut. Jadi benar itu. Saya pernah saat itu ya karena kita tinggal di pondok, kebetulan mertua pas di pondok minta coba hafalin surah imam gitu. Imam kunut, saya kunut. Oh iya oke. Padahal basic saya lahir dari Muhammadiyah. Kakek saya ketua Muhammadiyah di Pati, iya. Tapi saya dibesarkan di pesantren NU memang, iya. Tapi banyak saya teman-teman Salafi, teman-teman, nggak apa-apa, masuk aja, saya nggak masalah, sama-sama Islam, nggak apa-apa. Mau HTI, mau apa, ini yang penting kita sama-sama sholat, sama-sama ngaji, nggak masalah. Kira-kira mau kunut nggak kunut, it's okay. Dua-duanya ada dalilnya, kira-kira gitu. Tapi ditesnya itu ternyata saya sholat apa enggak. Makanya Sayyidina Abu Bakar akhirnya terpilih menjadi khalifah. Barometernya ternyata itu. Dari sekian sahabat yang ditunjuk sama Rasulullah untuk jadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar. Ya, makanya kita mendambakan itu Pak hari ini. Ya, kalau kita ingin mendapatkan nanti presiden Indonesia yang benar-benar baik, ya kita perbaiki dulu diri kita sama keluarga kita. Nggak bisa kita nuntut presiden kita. Gimana ini? Terlalu berat Pak. Terlalu berat. Mau selevel Pak Prabowo, mau selevel Pak Anies, level Pak Jokowi, ya Pak Ganjar, Pak Mahfud, terlalu berat. Makanya konsepnya di Al-Quran itu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena dari keluarga yang kuat ini ketemu keluarga yang kuat, ketemu jadi satu rukun tetangga yang kuat. RT-nya bagus, RT satu RW yang bagus. Dan ternyata hadisnya begitu. Allah itu akan menganugerahi kita pemimpin ketika kitanya juga sudah baik. Jadi jangan pernah berharap dapat pemimpin yang baik kalau kitanya juga belum siap. Wah kok presiden saya nggak sholat ya Pak? Ya sekarang survei membuktikan Pak. Berapa persen Pak yang kita yang Islam yang sholat? Kemarin saya rilis itu lupa saya masih di berapa itu. Kalau nggak salah cuma di angka 30 berapa persen umat Islam di Indonesia yang kemudian ini sholat 5 waktu itu hanya 30%. Nah ya kalau dapat presiden yang nggak sholat dan seterusnya, ya wes rezeki kita. Rezeki kita. Maka kalau mau bagus gimana? Bikin TPA, bikin kuat, kita perkuat Pak anak-anak ini. Nah, ini kalau semuanya udah kuat, bisa Allah anugerahkan presiden yang baik. Kira-kira. Baik, karena sudah jam 6 kurang 1 menit tadi sudah dibatasi waktunya. Jadi intinya Isra Mi'raj itu menjadi ilmiah dengan tadi ya ilustrasi semut tadi. Jadi tidak ada kata yang tidak mungkin, termasuk Nabi Yunus masuk di dalam perutnya paus kok enggak meninggal gitu. Nah, itu pasti ada alasan ilmiahnya. Ada alasan ilmiah. Kalaupun kita belum nyampe, ya enggak usah terus keluar dari Islam, enggak. Terus cari alasannya, insya Allah suatu saat akan kebuka. Baik, itu saja Bapak yang dirahmati Allah, saya cukupkan di sini. Barangkali ada pertanyaan. Iya, silakan Ustaz. Namanya kita masalah Ka'bah itu. Pertama, kenapa bentuknya kotak? Satu itu. Yang kedua berlawanan. Kan kita kan udah sepakat, tapi berlawanan itu. Jarak set. Kemudian kita kan
kiblat pertama ada masjid di Palestina juga Al-Aqsa, Maqdis, ya kan. Kadang-kadang umat Islam itu suka beda apa misalnya membingungkan. Kan di sana dua, di sana ada sebetulnya bentuknya sama persis, hanya beda dua, ya kan. Yang satu warna hitam, satu warna kuning, ya kan. Itu sebabnya namanya kalau salah Dome of the Rock. Itu kan suka bingung mana yang Masjid Al-Aqsa, mana yang iya gitu. Iya betul. Bahkan orang bilang, Pak, Masjid Al-Aqsa adalah yang kuning, padahal bukan. Benar bukan? Ya Iya kan? betul. Nah, Aqsa yang benar adalah yang hitam. Dan saya sering perdebatan, bukan, Iya. orang sana sih, gitu langsung gitu lah. Iya betul. Ya kan? Padahal yang benar adalah yang kubahnya hitam. Iya. Itu salah mempersepsikan. Iya. Terakhir, kadang kondisi sekarang yang sangat memperhatikan ibadah umroh atau haji, umat Islam rata-rata kalau nggak selfie nggak yakin. Ada di Arab nih. Iya, betul. Itu kaitan ibadahnya bagaimana? Orang bilang Abah nih yakin nih gitu. Itu kaitan ibadahnya kan beda tujuannya. Iya. Ya kan? Itu yang mungkin pemahaman bagi saya sih. Masa ibadah umroh haji yakin dia berkabar lah nih gitu, ya kan? Iya. Itu kaitannya bagaimana? Baik. Saya coba jawab ya. Iya Ustaz. Yang pertama, kenapa bentuknya kotak? Karena memang dari sisi bahasa Arab, Ka'bah, Muka'ab, ya Muka'ab itu memang artinya segi empat, Pak. Kotak kubus. Jadi kubus dalam bahasa Arab namanya Muka'ab, jadi Ka'bah, kira-kira gitu. Nah, terus kenapa kotak? Karena di situ ada beberapa rukun ya, sudut Yamani itu menunjukkan ke arah Yaman. Ada rukun Syami menunjukkan arah ke Syam. Dua negeri ini negeri yang Rasulullah doakan keberkahannya. Selain kota suci itu Yaman dan Syam. Makanya diincar juga hari ini. Untung Indonesia nggak ada. Indonesia nggak ini ya. Jadi memang ada beberapa penjelasan kenapa bentuknya kotak gitu. Terus kemudian kenapa lawannya searah berbeda dengan arah jarum jamnya? Ya berlawanan. Ya tentu Allah bisa yang paling tahu jawabannya. Karena Allah yang menentukan syariat. Tapi kalau kita coba boleh menganalisa, saya juga menganalisa itu, Pak. Kenapa ketika kita tawaf itu satunya harus dibuka, Pak. Kita pakai ihram ya. Yang dibuka itu yang kanan apa kiri, Pak? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Jadi ini Ka'bah. Ini sisi kiri kita ditutup, sisi kanan kita dibuka. Dan itu hanya saat tawaf. Ketika kita selesai tawaf, sholat sunnah tawaf sudah harus ditutup. Sa'i juga harus ditutup. Begitu juga perempuan yang pakai cadar, ketika tawaf harus dibuka. Sa'i boleh ditutup lagi cadarnya. Gitu, nggak boleh ketika tawaf itu cadar tertutup, nggak boleh. Nah, itu kalau kita bicara ada kaitannya dengan hadis Nabi. Apa itu? Kiri itu simbol setan. Ya, kanan itu simbol malaikat. Gitu. Makanya kita makan dengan tangan kanan, karena setan makan dengan tangan kiri dan seterusnya. Termasuk bapak-bapak. Kalau tidur Mas Edi di sebelah kanan pak kiri istri. Iya, berpengaruh itu. Karena hadis Nabi menjelaskan itu. Kalau Anda tidur dan mimpi buruk, bangun meludahlah ke kiri. Iya, jadi para istri ini hati-hati tidur di sebelah kiri suami. Suami juga gitu bahaya. Nanti di Mas Edi istrinya tidur sebelah kanan, mimpi buruk, wah kesempatan. Kata Pak Farid ini hadis dari Nabi, sahih katanya. Mas Edi mau protes nggak bisa. Ya kata Ustaz Farid ini, Ustaz Farid dari Rasulullah. Artinya kiri itu adalah simbol setan. Makanya seolah-olah Pak, orang yang sedang berihram itu dia sedang berada di depan rumahnya Allah. Dia ingin tutupi itu semua keburukannya. Sisi setannya dia tutup dan dia buka sisi baiknya. Artinya orang yang siap memakai ihram itu, guru saya yang bilang, apa itu Pak? Satu, siap mati. Nah kan nanti kita mati pakainya juga gitu, putih.
Ya itu ada pocong warna merah. Ada ya? Nggak ada. Kuntilanak merah ada, kuntilanak merah ada. Tapi pocong merah nggak ada. Apalagi hijau, apalagi apa gitu nggak ada. Putih, semuanya serba putih. Itu satu. Yang kedua apa? Ketika kita pakai pakaian ihram, itu pakai daleman nggak, Pak? Artinya semua yang sifatnya kotor, najis dan seterusnya itu kita lepaskan, bersih, suci. Jadi orang yang pakai ihram itu nggak cuma sekedar buat selfie tadi, tapi dia benar-benar secara filosofi udah siap meninggalkan semua kejahatan. Maka yang ditutup adalah sisi kiri. Karena adapun kenapa lawan arah jarum jam, saya nggak tahu. Atau jam aja yang harusnya ngikutin putaran Ka'bah. Ya, tapi ada beberapa alasan ilmiahnya itu. Saya pernah baca kalau nggak salah ya, itu ternyata hubungannya dengan gravitasi alam. Gravitasi alam. Alam ini kan semuanya saling terhubung, Pak. Kita dengan udaranya, dengan cuacanya dan apanya gitu. Nah itu kalau orang itu dengan putaran yang sebaliknya, itu justru yang menyebabkan kita nggak jadi seimbang. Itu kan kayak gaya magnet, Pak. Kita kalau udah di putaran tawaf itu rasanya udah kayak nggak gerak, udah kayak digerakkan. Itu nih, saya coba jawabnya seperti itu. Terus yang kedua tadi masalah Masjid Palestina. Iya, saya pernah dapat info itu karena saya belum pernah ke sana. Nah itu drum apa off the rock. Iya, ya itu kan sebenarnya kalau tidak salah batu yang ingin ikut. Ya, batu itu ketika malaikat Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, ini batu yang dipijaki Rasulullah tuh pengen ikut. Sudah ikut terbang, Pak. Baru ikut terbang, kemudian diperintahkan sama Allah sama malaikat Jibril, kamu nggak boleh berhenti kamu di situ. Nah, di situ. Jadi katanya sampai hari ini tuh dia ngambang itu. Nah, itu. Itu yang sebenarnya bukan Masjidil Aqsa, sebelahnya, kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga tadi soal apa, Pak? Oh, selfie. Ya, saya pakai mazhabnya Gus Baha saya. Jadi kalau Gus Baha menjelaskan gini. Iya. Memang idealnya kita tidak boleh. Maka Bapak dulu berangkat haji tahun 2010 misal, saya kesana 2010. Itu saya masih ingat betul. Tawaf itu tidak boleh bawa handphone kamera. Ya betul ya. Zaman dulu nggak boleh. Karena memegang betul ya nggak boleh moto segala macam. Iya nggak boleh. Karena nggak boleh ada riya, nggak boleh ada sum'ah dan seterusnya. Tapi kemudian al-hukmu yadur ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah tergantung dengan kondisi dan situasi. Kata Gus Baha, kalau semua kebaikan ditutupi, kayak tadi bagian ihram, yang kita tutupkan air saja, Pak. Kebaikan kita tampain. Dan sementara kemaksiatan merajalela. Saya ini kan tinggal di dekat Cibubur, Pak, di dekat Pasar Keranggan. Itu kalau sudah ke perempatan Luinanggung, itu istighfar terus saya, Pak. Di dekat situ tuh ada apa? Diskotik itu apa? Dekat perempatan itu, Pak. Apa namanya itu? Tuh, kok lupa saya. Nggak saya hafal ya, Pak. Tapi di situ itu iklannya, tamu undangannya, Masya Allah, dibuka semua, Pak. Dihadiri oleh misalnya Nikita Mirzani, misalnya. Terus pakaiannya begitu, nanti DJ ini, itu dipampang di jalan-jalan, Pak. Nanti saya ke kiri dikit ke arah kota wisata, ya, sebelum masuk tol Jatikarya ada lagi di situ VIP apa namanya itu, lupa saya, nggak pernah ke sana soalnya. Itu diskotik, itu lagi ditampilin lagi, Pak, Mas. Jadi kata Gus Baha, ketika kemaksiatan dengan bangga merajalela, sementara kebaikan kok malah kita tutupi. Nah ini nggak balance. Sekarang kita udah masuk di fase itu, Pak. Jadi misal Bapak mau donasi makan siang Jumat berkah, ya Mas Edi, Pak Farid saya takut nanti saya jadi riya, nanti dianggap gimana? Biarin aja. Siapa tahu dengan Mas Edi apa namanya sedekah itu tadi ada yang lihat tuh. Mas Edi berapa itu budgetnya kalau gitu? Saya juga mau dong. Saya juga mau dong. Murah kok cuma segini. Ngasih. Enggak apa-apa. Jadi urusan riya itu nggak usah takut apa kata orang. Karena itu urusan kita sama Allah. Itu. Jadi saya pernah dengar Gus Baha bilang gitu. Sekarang kita sedang di fase seperti itu. Jadi kalau kita masih diem aja gitu, ya kita akan kalah sama kemaksiatan. Bapak tahu Pak, hari ini di PIK itu
Mereka buka yang namanya party untuk anak, jadi kayak masuk diskotik, tapi itu hanya untuk usia 17 tahun sampai 30 tahun saja. Bayangkan, hanya 17 tahun dan 30 tahun. Kenapa? Mereka nggak mau kumpul sama yang sudah sepuh-sepuh di situ. Jadi itu party hanya untuk anak muda di situ. Bayangkan Pak, untuk kemaksiatan disupport sama iblis, sama setan dan bala tentaranya seperti itu. Sementara kita kalau ke masjid jarang Pak yang 17 tahun. Jarang. Loh bro, bukan tempat lu, ini tempat yang sudah deket-deket husnul khotimah. Barisan husnul khotimah ini sudah 50 tahun ke atas. Kira-kira begitu. Nah, ini gara-gara Pak kita nggak begitu. Maka sekarang muncul Pak masjid sejuta pemuda. Masjid apalah Nurul Asri segala macam. Itu semua anak-anak muda yang digerakin. Dan gimana mereka mau ini kalau nggak share? Sekarang zamannya IG, zamannya full up medsos, tidak apa-apa Pak. Jadi kalau memang ada orang yang umroh begitu, ya sudah, memang fasenya. Ya siapa tahu dengan dia nge-share itu banyak orang terinspirasi. Nanti urusan dia riak atau enggak itu urusan dia sama Allah. Gitu. Baik, terima kasih. Kita tutup saja. Sampun. Tutup galaunya? Nggak ada, insyaallah sudah nggak ada. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.